Salam budaya. Hari ini kita akan melanjutkan cara menulis aksara kawi kembali. Setelah kemarin kita belajar cara menulis aksara kawi menggunakan tabel penulis aksara kawi dengan bantuan tabel ini. Kemudian kita sekarang akan melanjutkannya. Kemarin kita sudah membahas cara menulis nama-nama Raja Singasari menggunakan aksara kawi. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan cara menulis nama-nama Raja Majapahit menggunakan aksara kawi. Kalau untuk Raden Wijaya dan Dyah Wijaya, untuk Raden Wijaya ini dengan gelarnya kemarin sudah, tapi kemarin itu ada sedikit koreksi, jadi nanti ada tambahan. Nah, yang sekarang kita akan menulis nama-nama Raja Majapahit tapi yang pendiri dan anaknya, yaitu Raden Wijaya dan Jayanegara. Nah, langsung saja. Nah, kalau menulis nama Raden Wijaya itu kemarin sudah sebenarnya, tapi coba kita ulang. Kita mulai dari awal, yaitu cara menulis nama Raden Wijaya berarti aksara Ra. Seperti ini, Ra. Kemudian D, Da. Nah, menggunakan D yang tipis. Jadi ada dua, yaitu D tebal dan D tipis. Kalau D tebal itu penyebutannya seperti D di bahasa Indonesia, D. Kalau ini itu cara mengucapkannya ujung lidah kena gigi, jadi Da, Da, Da. Terus mahaperananya berarti ini, kalau misalnya Da berarti ini Da dikasih tekanan. Ini juga sama, jadi Da. Nah, seperti itu. Jadi yang kita gunakan itu D yang tipis, Da. Iki rada. Supaya berbunyi rade, maka kita kasih taling. Taling kalau di aksara kawi seperti ini. Jadi ini bacanya rade. Ini ada N mati, berarti kita menggunakan aksara na. Nah, kalau di aksara kawi ada dua jenis na, yaitu na biasa dan na. Contoh kalau misalnya N tebal, na itu misalnya Karna. Nah, tokoh di Mahabharata itu ya. Kalau sekarang nyebutnya Karno. Nah, yang kita gunakan N tipis, bentuknya seperti ini. Nah, Radena, supaya N-nya mati kita pasangi aksara wa. Nah, aksara wa seperti ini. Radenwa, supaya berbunyi wi kita kasih wulu. Radenwi Jaya, aksara ja. Aksara ja itu seperti ini. Mirip seperti ta. Jadi kalau di bahasa Jawa sekarang ta itu simbolnya THA ya, tapi kalau zaman Majapahit dulu, kalau standar internasional lah, ta itu disimbolkan dengan T titik bawah. Jadi ini bacanya ta. Kalau yang THA ini bacanya tha. Nah, kembali ke ja, berarti ini ada dua jenis ja juga, yaitu ja dan ja. Kemarin sudah dibahas ya. Berarti Radenwi Ja. Radenwi Ja, aksara ya itu seperti ini. Mirip seperti huruf W, cuma dikasih seperti ini ya. Tanda lah istilahnya. Nah, Raden Wijaya. Nah, itu adalah nama pendiri Majapahit yang tertulis dalam Pararaton. Sedangkan Pararaton sendiri itu baru ditulis setelah 200 tahun setelah Raden Wijaya meninggal. Nah, ada gelar yang lainnya selain Raden Wijaya, yaitu Dyah Wijaya. Nah, ini yang tertulis di Nagara Kertagama.
Kalau kitab Nagarakretagama ini ditulis setelah 56 tahun setelah Wijaya meninggal. Nah, seperti itu. Kalau Dyah Wijaya cara menulisnya gimana? Nah, pertama kita menggunakan aksara da tipis seperti tadi. Seperti pada kata Raden. Kalau ini da. Da supaya berbunyi dia. Kalau sekarang itu istilahnya dipengkal ya. Kalau sekarang nyebutnya pengkal. Kalau zaman dulu berarti kita pasangi aksara ya. Dia. Dia. Berarti seperti ini bentuknya. Nah, dia. Supaya berbunyi dia, kita kasih weknyan. Istilahnya itu weknyan. Weknyan kawi seperti ini. Dia Wijaya. Ini sama seperti tadi. Aksara wa itu seperti ini, sama seperti mirip seperti pasangannya. Kita beri wulu. Kalau ini sama. Nah, sudah. Bedanya kalau tulisan ini wa-nya itu sebagai pasangan di bawah. Raden Wijaya, karena wa-nya ini membunuh na, makanya diletakkan di bawah. Tapi kalau untuk kata Dyah Wijaya, dia tidak membunuh h karena ada wiknyan. Berarti tetap di atas. Nah, Dyah Wijaya. Itu yang tertulis di Nagarakretagama. Ini ditulis setelah 56 tahun setelah Wijaya meninggal. Pertanyaannya, apakah ada nama Wijaya saat Wijaya masih hidup, nama gelarnya? Ada, yaitu Prasasti Kudadu. Ini ada nama lengkapnya ya, nama lengkapnya. Nah, ini pada ditulis masa pemerintahannya Raden Wijaya. Di situ tertulis Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, Nararya Sanggrama Wijaya ini artinya adalah yang mulia di antara laki-laki ya. Kalau tidak salah artinya seperti itu. Nah, jadi kita langsung tulis saja. Aksara na kita menggunakan na yang tipis sama seperti Raden Wijaya tadi, berarti na. Terus ra. Ra sama. Nah, ini ra-nya panjang, berarti kita kasih tarung. Jadi kalau dalam prasasti ada aksara yang depannya tarung itu dibaca panjang. Nara. Kecuali kalau di belakang aksara dasarnya itu ada taling, nah itu baru dibaca O. Nah, itu yang tertulis dalam prasasti. Nah, ini Nararya. Nah, Nararya berarti kita coba tulis ya. Sebentar. Berarti ini agak kan jauhkan sitik. Nah, kalau nulis aksara Jawa sekarang Nararya contohnya ya, seperti tadi. Ini sama menggunakan tarung. Narar. Nah, kalau Jawa sekarang itu ada istilahnya layar. Jadi ini nara di layar baru dikasih aksara ya. Nararya. Tapi kalau zaman Majapahit itu tidak ada istilah layar sepertinya ya. Karena sepertinya istilahnya itu repa. Jadi ra-nya itu kesundul ya. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, narar ya. Disundul ya, maka ya-nya juga double. Nah, Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, Sanggrama Wijaya berarti kita menggunakan sa yang biasa. Penyebutan sa yang biasa berarti seperti ini. Bentuknya mirip seperti aksara ya. Nah, Sanggrama Wijaya. Kemudian aksara nga. Ini seperti kemarin ya. Kalau ada kata Sanggrama Wijaya, nga-nya itu kan di tengah. Berarti tidak menggunakan cecak, tapi menggunakan nga yang dipasangi aksara ga. Sangga.
supaya berbunyi gra, kita kasih layar, cakra sanggra. Ini sanggra, A-nya pendek, sedangkan yang kita mau itu adalah A panjang, berarti seperti ini. Kita kasih tarung sama seperti Nararya tadi. Nararya Sanggra Mawijaya, aksara ma. Aksara ma itu seperti ini ya. Nah, aksara ma itu seperti yang tadi itu, berarti seperti ini. Sanggrama Wijaya. Nah, Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, itu adalah nama gelar Wijaya pada masa pemerintahannya Wijaya pada zaman dulu, yang tertulis dalam prasasti Kudadu lah. Nah, ada gelarnya yang kemarin ya. Jadi ini yang sedikit koreksi dari kemarin. Untuk gelarnya Raden Wijaya itu seperti ini. Kita coba tulis sama seperti kemarin, Sri. Nah, ini kan Sri. Gelarnya Raden Wijaya itu Sri Kertarajasa Jayawardhana. Nah, Sri Kertarajasa berarti K dikeret, kemudian Kerta. Nah, kalau yang kemarin sedikit koreksi ya, jadi ra-nya itu dikasih tarung, makanya dibaca panjang. Kertarajasa. Kalau kemarin itu tidak diberi tarung ya. Maaf karena tidak diberi tarung. Sekarang diperbaiki, jadi diberi tarung, jadi dibaca panjang. Sri Kertarajasa Jayawardhana. Jayawar. Nah, sama seperti tadi, repa. Jadi ra-nya kesundul da. Nah, yang kita pakai itu yang ini ya, yang sampingnya da. Bukan yang da, tapi yang da. Jadi ekornya itu naik. Warda, hukumnya kalau repa nyundul, nah itu double. Warda. Nah, jadi ini bacanya Sri Kertarajasa Jayawardhana. Nah, itu adalah gelar-gelarnya Wijaya pada beberapa kitab seperti Pararaton, Nagara Kertagama, dan prasasti ya, prasasti Kudadu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas silsilah Raja-Raja Majapahit, itu tertulis Raden Wijaya ini punya anak, yaitu Jayanagara atau Raden Kalagemet ya, kalau di Pararaton. Nah, sekarang kita akan tulis nama beliau menggunakan aksara Kawi. Nah, kalau yang Raden Kalagemet ini yang tertulis di Pararaton. Kita tulis Raden Kalagemet. Pertama, kita tulis aksara ra sama seperti tadi. Raden. Berarti da yang diberi taling. Raden. Nah, Radena. Supaya n-nya mati, kita beri pasangan k. Pasangan K itu seperti ini, mirip seperti ga tapi dikasih garis ya. Jadi ini Raden K. La, aksara la. Aksara la itu seperti ini. Kalau aksara dasarnya mirip seperti H, cuma bolak-balik. Berarti tulisnya seperti ini. Nah, kala gemet berarti aksara ga. Nah, kalau tadi ini kan Raden, kalau ini gemet berarti bukan ditaling ga-nya, tapi di pepet. Aku menggunakan yang ini aja. Ada dua jenis pepet sebenarnya ya, bentuknya itu
Kalau pepet di zaman Medang itu seperti ini. Sementara yang zaman Majapahit itu seperti ini. Ya mirip emoji ya. Nah, tapi aku buat yang Medang saja karena lebih simpel. Kala gemet berarti ma yang dipepet, sama seperti tadi. Ini Raden Kala Geme, supaya kita tambahkan ta supaya berbunyi met. Ini meta, supaya tanya mati kita kasih pangkon di pangku. Nah, pangkunya seperti ini. Jadi ini bacanya Raden Kala Gemet. Nah, itu nama Jayanagara di Pararaton. Sementara di Nagara Kertagama setelah naik tahta ya. Maaf. Setelah naik tahta baru dia menggunakan gelar Jayanagara. Ini sama juga tertulis dalam Pararaton. Pertama, gelarnya itu kan Sri Jayanagara. Berarti sama seperti tadi, kita bertulis Sri Jayanagara. Aksara ja, ya, na yang tipis ya. Ga, ra. Simbol sih. Sri Jayanagara. Bukan Jayanegara loh ya. Karena sekarang itu banyak masyarakat kita itu yang nyebutnya Jayanegara, padahal yang benar itu Jayanagara. Mungkin karena terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, jadi nagara disebut negara gitu. Ada juga kasus seperti bilangnya negara Kertagama, padahal yang betul itu adalah Nagara Kertagama. Seperti itulah. Jadi yang benar itu menggunakan a, karena menggunakan serapan dari bahasa Sanskerta yaitu nagara. Bukan negara, karena negara itu bahasa Indonesia. Zaman Majapahit belum ada bahasa itu. Nah, setelah Jayanagara ini naik tahta dia punya gelar kembali, yaitu Sri Wiralanda Gopala. Ada prasasti bernama Tuhan Nyaru menyebut nama Jayanagara ini Wiralanda Gopala. Wiralanda Gopala sendiri itu berasal dari kata wira, berarti i-nya itu panjang. Wira ketemu kata alanda, berarti a-nya juga ikut panjang karena gabungan. Wiralanda Gopala. Jadi sekarang coba kita tulis Sri Wiralanda Gopala. Berarti Sri Wira, aksara wa seperti ini. Sriwa, supaya berbunyi wi kita kasih wulu. Wulunya panjang, jelas karena wira. Kemudian aksara ra. Nah, ra-nya juga panjang, maka kita kasih tarung. Wira Landa, aksara la. Nah, landa ini kita menggunakan aksara na tebal, bukan na tipis seperti yang Raden Wijaya tadi. Mana ya tadi? Nah, ini. Kalau tadi kan kita menggunakan na tipis seperti ini. Sekarang kita menggunakan na tebal. Jadi nyebutnya na, ujung lidah diangkat. Na. Kita tulis, bentuknya itu mirip seperti aksara pa kalau di Honocoroko. Tapi kalau di aksara Jawa kuno ini bacanya na. Wiralanda. Nah, kita tidak menggunakan da, tapi kita menggunakan da. D tebel. Ini D yang biasa kalian ucapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan, dari, doa. Nah, seperti itu. D-nya itu yang seperti itu. Kalau tadi kan D tipis, da, ujung lidah digigit. Kalau sekarang yang ini D-nya tebal. Nah, jadi ini wiralan. Oh, maaf guys.
Maaf guys, harusnya danya itu di bawah ya sebagai pasangan karena mematikan na. Aduh, nah Sri Wiralanda Go, aksara ga taling tarung. Nah kalau aksara biasa ketemu tarung tok berarti dibaca panjang, tapi kalau ada talingnya seperti ini maka dibaca to, apa, go. Berarti ini go pala, aksara pa itu seperti ini kayak kemarin, pa la. Sri Wiralanda Gopala, maaf ya. Nah itu yang tertulis di Prasasti Tuhanyaru, tertulis pada tahun 1323. Nah setelah Jayanagara naik tahta ya, dia punya gelar Sri Sundara Pandya Dewadiswara. Ini juga koreksi dari video yang lalu, aku salah tulis. Yang betul itu seharusnya Sri Sundara, tapi saya nulisnya Sunda. Kalau Sunda itu sudah beda lagi. Sunda itu tanah Jawa, tanah yang di Jawa Barat itu ya, tanah Pasundan itu. Seharusnya Sundara. Sundara itu artinya tampan. Kalau Sunda tok berarti ya tanah Sunda itu yang di Jawa Barat. Jadi yang benar itu seperti ini, sama seperti tadi. Sri Sundara. Aksara sa biasa menggunakan supaya berbunyi su, maka diberi wulu. Sundara. Nah yang biasa tapi pasangannya D yang biasa, D tipis. Sundara. Sri Sundara Pandya. Aksara pa, kemudian aksara na, pana. Supaya na-nya mati, kita pasangi da. Nah, ini Sundara Panda. Yang kita mau dia, maka dipengkal. Jadi seperti ini. Sundara Pandya. Nah, ini kata dewa ketemu adi. A-nya panjang berarti dewa di. Maka nulisnya D, ini dibaca D, wa, aksara wa, wa-nya panjang karena gabungan dua kata, dewa, dish. Nah, kita menggunakan aksara da. Mirip seperti da, cuma ekornya naik ke atas terus diberi wulu. Maaf guys. Nah, aduh, malam ini keliru terus nulisnya. Jadi da di wulu. Kemudian sya, aksara sya sama seperti aksara Sri tadi. Cuma kalau Sri itu kan dimatikan oleh pasangan ra. Kalau sekarang istilahnya dicakra. Kalau ini dimatikan oleh aksara wa, kemudian aksara ra. Nah, jadi bacanya Sri Sundara Pandya Dewadiswara. Nah, Sundara ini artinya tampan kalau di bahasa Jawa kuno. Kalau Sunda, nah itu tanah Pasundan itu ya, tanah yang di Jawa Barat itu ya. Kalau Sundara dengan Sunda itu beda. Kayak tadi ya, Sundara itu tampan. Kalau Sunda itu tanah Sunda. Sundara tampan, Sundari cantik ya. Ini untuk laki-laki Sundara, kalau untuk perempuan Sundari. Nah, jadi itu saja yang kita bahas hari ini, cara menulis nama-nama raja Majapahit. Bukan semuanya ya,
tapi pendirinya beserta anaknya satu. Nah, jadi itu dia. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa share ya. Bagi yang menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share, silahkan di-like. Kalau ada masukan, silahkan komen. Kalau ada yang mau koreksi seperti kemarin. Salam budaya.